Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 966-970. Dia benar-benar tidak bercanda ketika mengatakan ini. Dia menerima gadis kecil Guyansi murni karena dia memiliki hati yang baik dan tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Dia milik saudara laki-laki ketiga di sebelah kiri dan saudara laki-laki ketiga di sebelah kanan. Pria mana yang sanggup menanggungnya. Dia tidak memiliki rasa permusuhan terhadap Guyansi, dan dia benar-benar memperlakukannya seperti adik perempuan. Tapi hanya karena dia bisa menerima Guyansi, bukan berarti dia bisa menerimanya ke dalam keluarga Gu. Kalau begitu kamu tidak bisa menyakitinya bahkan jika kamu tidak kembali. Bagaimana seorang gadis bisa terluka? Selain itu, dia dilahirkan di kompleks istana yang dalam. Jadi bagaimana dia bisa dianiaya seperti ini? Ling Meixue berkata dengan lembut, pergi dan ucapkan maaf padanya. Gadis kecil itu menangis. Jika kamu merasa dianiaya hanya dengan beberapa patah kata, apa yang akan kamu lakukan jika kamu kehilangan aura keluarga Gu? Gu Chen menghela nafas tak berdaya, jika masa kecilmu penuh dengan tantangan hidup dan mati, dan semua ini disebabkan oleh apa yang disebut keluarga, reaksimu juga akan sama dengan reaksiku. Gu Chen baru saja keluar dengan beberapa piring steak goreng. Guyansi menyeret kopernya ke bawah dan semua orang meletakkan barang-barang mereka dan berjalan ke arahnya. Kiki, bagaimana kamu bisa mengemas barang bawaanmu ketika keadaan kamu seperti ini? Ya, kamu mau pergi kemana? Kamu baru berada di Jiangsu selama beberapa hari. Mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi untuk bermain? Gu Chen, adikmu akan pergi. Hei, katakan saja sesuatu. Gadis kecil itu datang jauh-jauh untuk mencarimu. Bagaimana kamu bisa melepaskannya? Gu Chen terus meletakkan piring-piring di atas meja makan dan berkata dengan nada tenang, itu urusannya apakah dia akan pergi atau tidak. Jika kamu ingin pergi, aku akan meminta seseorang memesankan tiket untukmu. Jika kamu ingin tinggal, aku tidak akan mengusirmu. Tidak mungkin aku kembali ke ibu kota kekaisaran. Kalau begitu sebaiknya aku pergi. Setelah mengatakan itu, Guyansi menyeret kopernya dan berjalan keluar pintu. Banyak orang masih ingin mencoba menghentikannya. Tapi Gu Chen berteriak dengan suara rendah, kembali ke sini. Tidak ada retensi yang diizinkan. Ini. Semua orang menoleh dan menatapnya. Melihat sikap tegas Gu Chen, tidak ada yang berani menahan Guyansi lagi. Ledakan. Bergemuruh. Terdengar suara guntur teredam di langit luar. Cuaca mendung dan sepertinya ini pertanda akan turun hujan. Ini akan turun hujan lebat. Jika kamu melepaskannya, jika sesuatu terjadi pada di Jiangsu, kamu tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Ling Meixue juga segera keluar dari dapur dan berseru, jika tidak berhasil, kamu harus tetap membiarkan dia sarapan. Gu Chen duduk di kursi dengan santai, ini Jiangsu, wilayahku, apa yang bisa terjadi? Lagi pula dia punya banyak hal yang dibawa dari ibu kota. Tidak. Izinkan saya, Mimin yang tampan membuka koper Guyansi. Dan dalam hal ini, Gu Chen benar-benar salah menebak. Sejak Guyansi meninggalkan keluarga Gu, semua kartu banknya telah ditangguhkan, kecuali meminta orang tuanya untuk memintanya. Ibunya berasal dari keluarga Gu, tapi ayahnya bukan, jadi Gu Chen harus memanggil ibunya bibi keempat. Secara logika, karena ibunya adalah anggota keluarga Gu, Guyansi seharusnya memanggil laki tua itu sebagai kakek, tapi dia tetap memanggil kakeknya. Itu karena dia sedang mencari menantu yang datang kepadanya, dan dia tertarik dengan seorang pria dari keluarga kelas 3 saat itu, untuk memanjat pohon besar keluarga Gu. Dia setuju untuk menikah dengan keluarga tersebut, dan anak-anak yang akan dia miliki akan diberi nama Gu. Namun, ibu Guyansi tidak memiliki status tinggi di keluarga Gu. Dia memiliki beberapa properti keluarga Gu dan dapat menghasilkan 1 hingga 200 juta setahun. Namun bagi dua bersaudara Gu Anming dan Gu Angwo, mereka tertinggal jauh. Masing-masing dari mereka menghasilkan setidaknya ratusan miliar setahun, dan kemudian meninggalkan dana puluhan miliar di rekening publik. Rekening publik adalah rekening umum keluarga Gu. Awalnya, semua dana dari semua properti harus mengalir ke rekening umum keluarga Gu setiap tahun. Namun, setelah gelombang transfer ke sana-sini dalam keluarga Gu, pada dasarnya dana tersebut mengalir ke rekening umum. Tidak banyak uang yang tersisa. Jadi orang tua itu sering mengatakan bahwa uang yang diperoleh keluarga Gu bahkan hampir tidak mampu untuk menghidupi tentara bahwa semua uang itu masuk ke putranya. Itu masuk ke saku putriku. Meski mereka semua adalah anggota keluarga, namun akan sangat sulit bagi mereka untuk mengambil uang tersebut. Ini seperti sistem pemberian hak yang diterapkan pada dinasti kuno. Pada awalnya, Kaisar pertama mengangkat putra-putranya sebagai pangeran dan raja, berpikir untuk menggunakan ikatan keluarga untuk mengkonsolidasikan kekuasaan kerajaan.
Mungkin awalnya baik-baik saja, semua orang menjalani kehidupan yang sangat nyaman, dan mereka bersedia mendukung kami jika terjadi sesuatu. Namun setelah beberapa generasi, atau setelah beberapa dekade, keseimbangan aslinya pasti akan hilang. Sama seperti keluarga Gus sekarang, mereka kekurangan tulang punggung. Orang tua akan membantu mereka saat mereka dalam kesulitan, tapi saat orang tua itu dalam masalah, masing-masing dari mereka hanya akan berpura-pura miskin. Dengan keluarga seperti itu, apa gunanya dia kembali? Adapun melihat lelaki tua itu untuk terakhir kalinya, sejujurnya, perasaan Gu Chen terhadap lelaki tua itu tidak sedalam perasaannya terhadap kelima gurunya itu. Meskipun di mata gurunya, Gu Chen adalah pemenang satu dari sejuta yang layak bagi mereka, tidak peduli apa tujuan mereka, mereka telah tinggal bersama Gu Chen selama lebih dari 10 tahun. Dibandingkan dengan lelaki tua itu, dia tinggal lebih lama dan lebih penuh kasih sayang. Jika salah satu gurunya sakit kritis, maka Gu Chen pasti segera meninggalkan Jiangsu dan harus segera kembali. Tapi bagi orang tua itu, tidak masalah apakah dia kembali atau tidak, dia tidak memiliki niat untuk kembali. Dia telah berjanji kepada beberapa gurunya sebelumnya bahwa jika dia tidak memasuki ibu kota selama 3 tahun, dia akan membunuh 3 orang jika dia memasuki ibu kota. Sejujurnya, akan terlalu terburu-buru untuk kembali ke ibu kota sekarang. Kekuatan Gu Chen saat ini hanya ada di Jiangsu. Bahkan di luar Jiangsu, dia tidak dapat memobilisasi banyak orang. Hanya saja dia masih menjadi Raja Barat Daya, dan angin musim semi sedang berada di puncaknya, sehingga seluruh provinsi Barat Daya masih terkendali, dan semua orang bangga dengan angin musim semi sepanjang waktu. Jika suatu hari, setelah Gu Chen mulai menurun, siapa yang masih akan mendengarkannya? Atau, ketika Gu Chen ingin membentuk kekuatan untuk menghadapi keluarga besar di ibu kota kekaisaran di masa depan, akankah keluarga besar di provinsi Barat Daya ini berani mendukungnya? Ini adalah masalah yang serius pada awalnya. Jadi dia merasa jika itu bukan sesuatu yang harus dia datangi, dia tidak akan pergi ke ibu kota untuk saat ini. Ledakan. Bergemuruh. Di luar jendela, terdengar suara gemuruh lagi. Dalam sekejap, hujan mulai turun di luar. Hujan turun deras sekali. Dia mau pergi kemana dengan barang bawaanmu? Apakah kamu benar-benar tidak khawatir? Bagaimana jika dia bertemu orang jahat saat dia keluar? Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ling Meixue melihat ke jendela dan berkata dengan cemas di luar. Tapi Gu Chen sedang sarapan dengan nada tenang, seekor burung kenari yang dikurung di dalam sangkar tidak akan pernah tahu bahwa dunia luar itu indah sekaligus berbahaya. Lalu dia memutar nomor telepon Qiu Yu dan hanya berkata. Setelah menjelaskan, dia menutup telepon. Lin Xiu di samping tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya seperti ini. Cih, kamu jelas sangat khawatir, tetapi kamu masih ingin berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Belajarlah darinya. Ya, Anda mengerti. Setelah meninggalkan villa, Gu Yanxi menangis dan tersedak sambil berjalan di jalan dengan kopernya. Hujan turun lagi di langit. Orang biasa tidak punya waktu untuk mencari tempat berlindung dari hujan, tapi dia berjalan di jalan dengan kopernya. Dia merasa sangat kesepian, seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Mungkin Gu Yanxi sekarang sedikit mengerti bagaimana rasanya ketika Gu Chen menjadi pengungsi, dia menjadi tunawisma, dan dia tidak punya tempat tujuan bahkan keluarga. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia masih bisa melihat kembali ke rumah. Tetapi pada saat itu, Gu Chen benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Maaf, kakek. Aku tidak bisa membawa saudara ketiga kembali, aku telah mengecewakanmu. Gu Yanxi tersedak sambil menyeret koper. Dia tidak tahu kemana harus pergi sekarang, jadi dia hanya berjalan tanpa tujuan di jalan. Tiba-tiba, sebuah van lewat dan menutupinya dengan air. Hal ini membuat suasana hati Gu Yanxi yang sudah buruk menjadi sangat mudah tersinggung. Hei, kenapa kamu mengemudi sangat cepat? Dengan orang sebesar ini berjalan di jalan, apa kamu tidak tahu cara mengemudi lebih lambat? Gu Yanxi menghentakkan kakinya dengan marah. Tak disangka, setelah melaju lebih dari 10 meter, mobil itu kembali lagi. Hal ini membuat Gu Yanxi sedikit bingung. Apakah orang-orang di Jiangsu begitu kejam? Bukankah itu hanya sedikit keluhan? Masih ingin berhenti dan terus berdebat. Oh, gadis kecil, maafkan aku, maafkan aku. Memang benar aku tidak melihatnya, dan aku tidak sengaja menyiram dirimu dengan air. Kemana kamu? Berencana untuk pergi? Apakah kamu ingin aku mengantarmu pergi? Penumpang itu menurunkan kaca jendela dan berkata sambil tersenyum. Gu Yanxi melihat sekeliling dan melihat tidak ada mobil yang datang dan pergi. Dia menghela nafas tak berdaya, bisakah saya pergi ke bandara? Ayo pergi. Ayo pergi, ayo segera pergi. Kita akan ke bandara. Setelah pria itu berkata, kopilot itu turun dari mobil, mengambil koper Gu Yanxi, dan membuka pintu di belakangnya, hanya untuk melihat 3 pria kuat duduk di dalam mobil. Tidak,
aku tidak akan pergi. Kembalikan koper itu kepadaku. Melihat ada yang tidak beres, Gu Yanxi segera mundur beberapa langkah dan menggelengkan kepalanya. Sekilas, ada yang tidak beres. Sebenarnya ada beberapa pria kekar yang duduk di barisan belakang. Masuk ke dalam mobil. Pria yang turun dari mobil menarik Gu Yanxi dan mendorongnya ke kursi belakang. Turunkan aku tidak akan pergi ke bandara. Aku akan mencari saudara ketigaku. Seorang pria kuat menariknya ke dalam mobil dengan sangat kasar. Aku saudara ketigamu, pergilah ke tempatku. Hehe, bos, Anda terus mengatakan Anda tidak melihat barang bagus. Bukankah Anda baru saja melihatnya? Setelah menutup pintu, mobil melaju menuju dermaga Jiangsu. Jam 10 pagi. Setelah Gu Chen pertama kali pergi ke Junli Group untuk check-in, dia kemudian pergi mendatangi Qiuyu. Ketika dia tiba di klub Pavilion Linjun, para wanita berbaju Chongsam masih berdiri dengan hormat untuk menyambutnya. Adapun aula ke-10 neraka, dia tidak lagi tahu kemana mereka pergi. Sekarang Jiangsu sangat kekurangan tenaga, dan telah mencapai titik di mana Qiuyu harus mengambil tindakan secara pribadi. Dulu ada 7 monster Meisan, tapi sekarang grup itu juga dibubarkan. Dia membayar mereka biaya pemukiman yang besar dan membiarkan mereka pergi. Meskipun si Tudong Feng sangat kuat, dia hanyalah satu orang. Akan lebih baik jika mengelola pasar bahan obat Jiangsu sendirian. Selain itu, Gu Chen membawa pergi Zhao Kai dan Zhang Xiaotian lagi. Selama periode ini, Kabupaten Huaiyang juga sedang gelisah. Bisnis Guanxin pada awalnya berjalan dengan sangat baik. Namun, selama periode ini, beberapa orang terus menimbulkan masalah dan merusak sejumlah besar bahan obat. Masalah ini segera menyebar ke Jiangsu. Para gangster lokal ini menentang kita. Tapi sekarang tenaga kerjanya tidak cukup, Qiuyu telah meminta Zhang Bao untuk membawa sekelompok orang ke Kabupaten Huaiyang untuk sementara membersihkan para gangster di sana. Namun, biaya penggunaan air yang jauh untuk meredakan kebakaran di sekitar sangatlah tinggi. Gu Chen melangkah maju dan kebetulan mendengar Qiuyu berbicara di telepon dengan Zhang Bao. Tuan Bao, bagaimana situasi di Kabupaten Huaiyang? Sinyal di ujung telepon yang lain tidak terlalu bagus, dan hanya beberapa suara yang terdengar sesekali. Nona Qiu, jangan khawatir. Tidak masalah untuk menangani masalah ini dengan benar. Itu hanya beberapa orang nakal yang membuat masalah. Melihat perkembangan desa Tiancheng, desa-desa sekitarnya juga ingin mendapat bayaran. Saya jamin itu tidak akan memakan waktu lebih dari 2 hari. Kotanya akan rapi dan rapi. Mereka semua bekerja di jalanan, tetapi Zhang Bao termasuk dalam jalanan kota besar. Jiangsu adalah salah satu kota besar paling bergengsi di selatan. Bagaimana dia bisa ada di sini? Bagaimana mungkin sebuah daerah miskin, satu dari 100 kabupaten termiskin di negara ini, mampukah bertahan setelah mencapai puncak piramida? Dalam 3 hari, Zhang Bao membawa 300 orang dari setiap tempat di Jiangsu setiap. Sejauh ini, dia telah membawa sekitar 1.000 orang ke Kabupaten Huaiyang. Dengan kata lain, pada dasarnya tidak banyak orang yang tersisa untuk menjaga tempat-tempat di jalan Jiangsu. Setiap tempat telah meninggalkan pengurus dan beberapa adik laki-laki. Mereka yang bisa melawan dan menimbulkan masalah dikirim ke tempat kecil seperti Kabupaten Huaiyang. Saya kira ular lokal ketakutan saat melihat pertempuran ini. Tidak banyak gangster di seluruh Kabupaten Huaiyang, tetapi Zhang Bao menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk memobilisasi begitu banyak orang dari Jiangsu hanya dengan satu panggilan telepon. Tak perlu dikatakan lagi, auranya sudah ada. Siapa yang berani mempersulitnya di Kabupaten Huaiyang? Oke, Anda harus menangani masalah ini dengan baik. Bahan obat di desa Tiancheng adalah prioritas utama seluruh Jiangsu dan seluruh wilayah selatan. Bahan obat tersebut juga merupakan sumber pendapatan terpenting untuk perkembangan masa depan Tuan Muda Gu. Tidak ada yang bisa diproduksi di sini, kata Qiuyu dengan nada serius di ujung lain telepon. Mungkin ini pertama kalinya Zhang Bao menerima tugas penting seperti itu, jadi dia segera menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir. Jika saya tidak melakukannya dengan benar, saya tidak akan bisa kembali lagi. Saya, Zhang Bao, tidak memiliki keterampilan lain. Saya akan mengurus orang-orang kecil ini. Ada 100 cara. Anda harus memperhatikan, Anda tidak berada di Jiangsu atau Provinsi Barat Daya. Lakukan saja dengan mencapai tujuan kita dan jangan menjadikan masalah ini sebagai masalah besar. Dimengerti. Setelah menutup telepon, Qiuyu membalikkan badannya ke pintu dan berkata sambil tersenyum, berapa lama kamu berencana untuk berdiri di luar pintunya? Tentu saja aku akan berdiri di tempat ini sampai kamu menutup telepon. Saat itulah Gu Chen membuka pintu. Faktanya, Qiuyu bisa mendeteksi seseorang di luar pintu. Gu Chen sama sekali tidak terkejut. Saat dia masuk ke kantor, Qiuyu juga biasa menutup tirai. Hei, jangan tutup tirai di siang bolong.
kata Gu Chen dengan panik setelah melihat tindakannya. Baru kemarin dia membayar makanan umum kepada Murong Waner. Meskipun tubuhnya terbuat dari besi, dia tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Sepertinya, Anda diberi makan. Qiuyu mendatanginya, mengendusnya dan berkata sambil tersenyum, mana yang lebih baik, Murong Waner, atau aku? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya tahu apakah kamu lebih baik atau tidak? Hei, mengapa saya harus memperhatikan pertanyaan membosankan Anda? Sial! Wajah cantik Gu Chen memerah, dan wajahnya sendiri dipenuhi warna merah. Sangat tebal, tapi selalu seksi sehingga wanita ini menggodanya. Puff! Kamu sangat pemalu. Qiuyu mengerutkan bibirnya dan mencibir dan berkata, sepertinya Tuan Gu tidak tertarik. Apakah Anda ingin saya memakai stoking hitam? Gu Chen menelan ludah. Ketika dia mendengar Gu Chen menelan ludah, dia tersenyum lebih bahagia. Oke. Bukankah kita di sini untuk membicarakan bisnis? Gu Chen memutar matanya ke arahnya dan berkata tanpa daya, kaulah yang meminta Murong Waner untuk melakukannya membawa orang ke Gunung Harimau Naga untuk mencariku. Qiuyu bersandar di meja dan mengeluarkan rokok seorang wanita dari kotak rokok dan menyalakannya, ya. Sekte ribuan tahun. Airnya sangat dalam sehingga Anda tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana Anda tahu? Beberapa hal hanya dapat dipahami, menurut saya hal-hal yang tidak terpikirkan olehmu di masa depan. Ini seperti bermain catur. Kamu bisa melihat bidak catur dalam 10 gerakan di masa depan, tapi aku bisa melihat 20 gerakan. Meskipun itu adalah yang pertama sama sebelumnya. Dia tahu bahwa wanita ini sangat pandai merencanakan hari hujan, tetapi dia tidak menyangka Qiuyu akan begitu tidak terduga. Diperkirakan ketika dia meneleponnya terakhir kali dari Sekte Harimau Naga, Qiuyu sudah menduga bahwa Gu Chen akan mendapat masalah di Sekte Harimau Naga dalam 2 hari ke depan. Faktanya, alasannya sangat sederhana. Apakah itu Qianlong Jue atau Tong Tianru, itu adalah teknik yang menyebabkan kegemparan di dunia. Jika Anda muncul di Sekte Naga dan Harimau, dan di pertemuan besar seperti perjamuan 100 keluarga, jika Anda tidak diperhatikan oleh orang-orang dari Sekte Naga dan Harimau, Anda pasti akan diperhatikan oleh orang-orang dari sekte lain. Entah dia menemui masalah di Gunung Harimau Naga atau di Provinsi Xinjiang. Singkatnya, mustahil untuk kembali ke Jiangsu dengan selamat. Bahkan jika tidak ada yang salah, tidak ada salahnya membiarkan Murong Waner pergi merawatnya. Jika Gu Chen kembali dengan mobil, dia mungkin harus menunda 2 hari lagi. Dengan helikopter, dia bisa tiba di hari yang sama. Ada begitu banyak hal yang terjadi di Jiangsu sekarang, dan dia, kepala keluarga, tidak diperbolehkan terlalu lama tidak menanganinya. Ngomong-ngomong, ada 10 agen lagi dari kota setingkat prefektur yang melamar untuk bergabung dengan kita, termasuk beberapa dari Provinsi Xinjiang. Mohon setujui mereka. Kata Qiuyu lembut sambil memegang folder itu. Gu Chen mengambilnya dan melihatnya. Beberapa keluarga besar, dipimpin oleh keluarga Zhang, juga memilih untuk bekerja sama dengan Jiangsu. Setelah masalahnya, Provinsi Xinjiang akhirnya menjadi patuh, dan ini juga merupakan penghalang besar bagi Jiangnan dan Jiangnan. Beberapa waktu lalu, Provinsi Xinjiang sedang dalam masalah, dan bisnis di Jiangnan tidak mudah untuk berkembang. Bahkan jika Bai Ruyu membantu secara diam-diam, akan tetap sulit untuk mengembangkan bisnis secara menyeluruh. Selalu ada kekuatan yang secara diam-diam menghalanginya. Gu Chen melihat sekali dan menandatangani kontrak dengan santai. Dapatkan semuanya. Dalam sebulan, saya perlu melihat cabang kita dibuka di setiap kota setingkat prefektur di Provinsi Xinjiang. Qiuyu mengangguk sedikit, jangan khawatir, saya akan mengurus hal-hal ini. Setelah beberapa kata, Gu Chen pergi dari sini. Namun beberapa menit setelah dia pergi, telepon di atas meja berdering. Saya Qiuyu. Apa? Di mana? Oke, saya tahu. Di kapal dagang pribadi kecil, Gu Yanxi ditempatkan di sebuah ruangan kecil. Nona Gu, maafkan saya. Kami sudah lama mencari Anda di kota Jiangsu akhir-akhir ini, dan akhirnya kami melihat Anda di jalan. Saat ini, seorang pria dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan sopan, saya akan mengambil kebebasan untuk meminta maaf karena meminta Anda datang ke sini. Anda juga tahu bahwa ini adalah wilayah saudara ketiga Anda. Jika kami tidak segera membawa Anda pergi, masalahnya mungkin akan terus berlanjut. Ini adalah orang yang pernah bertarung melawan Zhang Bao di jalan Jiangsu sebelumnya. Namun, dia dulunya adalah kakak laki-laki tertua, tetapi sekarang setelah direkrut oleh Zhang Bao, dia hanya bertanggung jawab atas seorang bawahan. Dia tahu bahwa Jiangsu adalah wilayah Gu Chen, dan terlalu sulit untuk membawa Gu Yanxi pergi secara diam-diam, jadi dia harus mengambil keputusan cepat. Pasti ada pria pemberani di balik banyak uang. Keluarga Gu memberi hadiah sebesar 30 juta yuan untuk segera mengirim Gu Yanxi kembali ke ibu kota kekaisaran setelah dia menemukannya. Saat ini, dia memimpin orang-orang di sekitar kota Jiangsu.
Dia bahkan curiga bahwa berita itu salah. Bisa dibilang keberadaan Gu Yanxi ditemukan di dekat kawasan Villa Yu Huatai hari ini, dan ia langsung diculik ke dermaga oleh beberapa adik laki-lakinya. Dia berencana mengirimnya keluar dari Jiangsu secepatnya. Selama dia meninggalkan Jiangsu, Scarface bisa mendapatkan hadiah yang layak diterimanya. Paman tertua dan paman keduaku benar-benar kuat. Mereka bahkan memiliki mata-mata menggantikan kakak ketigaku. Apakah kamu ingin mengirimku kembali ke ibu kota kekaisaran, atau kamu ingin membunuhku di tengah jalan? Jika kamu mau melakukannya sesuatu bagiku, kamu bisa melakukannya sekarang. Tidak perlu menunggu sampai setengah jalan. Gu Yanxi menoleh dan berkata dengan suara yang dalam, karena aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan Jiangsu. Jika Gu Yanxi bisa diculik di Jiangsu, itu bukan karena Gu Chen tidak melindunginya. Kemampuannya hanya menunjukkan bahwa Gu Chen sama sekali tidak peduli dengan adiknya. Haha, Nona Gu serius. Entah itu demi pamanmu atau Tuan Gu, aku tidak berani menyentuhmu. Aku hanya ingin uang. Setelah menyelesaikan pesanan ini, aku akan mengambil uang itu dan pergi. Dia berlata lalu memasukkan roti kukus putih ke dalam mulutnya, lalu berjalan keluar pintu. Sulit untuk berbisnis di Jiangsu sekarang. Semua pejabat menerima perintah dari Zhang Bao, jadi Scarface hanya bisa mengurus situasinya sekarang. Meskipun dia bisa menghasilkan jutaan yuan dalam setahun, ini bukanlah solusi jangka panjang bagi orang-orang yang terbiasa dengan kebebasan. Jadi dia berencana untuk mengirim Gu Yanxi pergi. Setelah mendapatkan uang, dia akan langsung pergi. Termasuk semua asetnya, jumlahnya lebih dari 100 juta. Dia akan mencari tempat kecil dan sebuah daerah kecil, akan lebih baik daripada melakukannya di Jiangsu. Tetapi ketika Scarface baru saja turun dari kapal dagang dan hendak membiarkan orang-orang berlayar keluar dari Jiangsu dengan cepat, dia segera menemukan bahwa awak kapalnya sudah tidak ada lagi. Setelah turun dari kapal, saudara laki-laki juga tidak ada. Tuan Gu, apakah kamu di sini? Ketika Scarface melihat suasana aneh ini, dia segera berlutut di tanah dan bersujud, Tuan Gu, tolong dengarkan penjelasan saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika Anda begitu takut, mengapa Anda mengkhianati Tuan Gu? Suara sepatu hak tinggi terdengar pelan dari balik wadah. Ketakutan terhadap Gu Chen bagi orang-orang seperti mereka terpatri di dalam hatinya, jadi Scarface seperti meninggalkan tempat ini, tidak digunakan kembali, dan harus selalu berhati-hati. Ada aturan yang sangat jelas di Jiangsu, hal-hal apa yang tidak boleh disentuh, dan bisnis apa yang tidak boleh dilakukan. Begitu disentuh, bahkan Zhang Bao akan dibersihkan oleh Gu Chen, dan bahkan dikatakan bahwa dia ingin menjadi bawahan dengan hubungan yang sama seperti Scarface. Jadi dia tidak sabar untuk meninggalkan Jiangsu dengan sejumlah uang, membawa sekelompok adik laki-lakinya untuk mencari daerah yang lebih terpencil, dan menjadi kakak dengan tenang. Meskipun Jiangsu makmur, itu tidak cocok untuk orang seperti Scarface yang selalu ada di sana. Orang-orang yang mencari nafkah dengan memukul dan membunuh. Mereka semua hanyalah bajingan di jalanan, tapi sekarang Gu Chen bersikeras membiarkan semua orang mencuci tangan dan memulai bisnis yang baik. Bukankah ini bola kapas yang keluar dari selokan dan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Awalnya, mereka adalah tipe orang yang menindas yang lemah, memungut biaya perlindungan, dan mencuri kekayaan, tetapi Gu Chen harus melatih mereka menjadi 3 siswa yang baik dan 3 teladan yang baik. Hanya Zhang Bao yang mau mengubah dirinya sendiri. Mereka adalah gangster dan mereka seharusnya melakukan beberapa hal yang mencurigakan, tapi sekarang Zhang Bao telah menjadi teladan saudara yang baik di hati semua orang. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baik ketika dia keluar, membantu seorang wanita tua menyeberang jalan. Hal ini membuat Scarface sangat tak tertahankan. Jika dia menjadi orang seperti ini, dia akan belajar keras ketika dia masih remaja, dan dia akan keluar untuk bergabung dengan masyarakat. Jadi dari lubuk hatinya, dia adalah orang yang tidak mau berubah. Karena dia tidak mau berubah, dan dia tidak bisa mengalahkan Zhang Bao, apalagi Gu Chen, dia hanya bisa memilih untuk meninggalkan tempat ini dan mulai bekerja keras lagi di tempat lain. Qiu Yu berjalan keluar dari balik wadah, selangkah demi selangkah. Setelah Scarface melihat bahwa itu adalah dia, ekspresinya sedikit melembut dan dia perlahan berdiri, ternyata itu Nona Qiu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Silakan Nona Qiu pergi sendiri. Dan saya tidak akan menyakiti Nona Gu dan akan mengirimnya langsung ke ibu kota kekaisaran. Alasan mengapa dia tidak naik pesawat adalah karena dia takut ketahuan, jadi dia memilih untuk mengambil jalur air. Tanpa diduga, sebelum Gu Yanxi pergi setelah diculik, Qiu Yu sudah datang ke rumahnya. Apakah Tuan Gu tidak memperlakukan Anda dengan cukup baik, atau apakah Jiangsu memperlakukan Anda dengan buruk? Qiu Yu mengenakan congsam, memegang payung kertas minyak di satu tangan, dan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia berpakaian seperti gadis congsam yang berjalan di tengah hujan berkabut di selatan sungai Yangtze, memberikan perasaan yang sangat indah kepada orang-orang. Qiu Yu selalu berpakaian dengan sangat elegan tidak peduli jam berapa dia berada.
Scarface mungkin mengira bukan Gu Chen melainkan Qi Yu yang datang, jadi tentu saja dia tidak begitu takut. Dia perlahan menyalakan sebatang rokok dan tersenyum ringan. Bukannya Tuan Gu tidak baik padaku, ini terutama karena aku bukan ikan di perahu. Nona Qi Yu tidak bisa menghalangi kita untuk mengejar perkembangan lain, kan? Jika kamu ingin meninggalkan Jiangsu, tentu saja aku tidak akan peduli, tapi itu urusanku jika kamu ingin membawa Nona Gu pergi. Hal terpenting dalam hidup ini adalah jangan berada di tim yang salah. Qi Yu senyuman sambil memegang payung kertas minyak. HMPH. Tuan Muda Gu ada di sini, dan saya masih menghormatinya. Saya benar-benar tidak menganggap Anda serius. Selama saya mengirim Nona Gu kembali ke Beijing, saya akan mencuci tangan dan meninggalkan Jiangsu. Mengapa? Anda mau menghentikan aku? Scarlet berteriak ke sekeliling, Linmu. Ayo berlayar, apa yang kamu lakukan? Segera, beberapa pria berbaju hitam muncul di wadah ini, dan mereka adalah salah satu dari 10 istana neraka. Sekali tidak setia, kamu tidak akan pernah tidak setia. Mulai sekarang, tinggalkan Jiangsu. Kata Qi Yu dengan nada dingin sambil memegang payung kertas minyak. Saat ini, seseorang telah menaiki kapal dagang, membuka pintu, dan membawa Gu Yanxi turun dari kapal. Sister Qi Yu. Gu Yanxi keluar dari kamar dan berkata dengan penuh semangat saat dia melihat Qi Yu berdiri di tepi dermaga. Qi Yu melirik gadis kecil itu, mengangkat tangannya dan menyentuhnya dengan lembut, ikuti saya. Oke. Mereka berdua bersiap meninggalkan dermaga secara berdampingan. Scarface berdiri berantakan di tengah hujan. Selama Qi Yue mengetahui hal ini, dia mungkin tidak mendapat tempat di semua aula, semua bisnis, dan semua tempat di Jiangsu. Pelacur Bow. Berhenti untukku. Siapa yang menyuruhmu membawa orang ini pergi? Berhenti untukku. Scarface mengeluarkan belati yang tersembunyi di lengan bajunya dan bergegas menuju punggungnya. Saat mengambil tindakan, saya melihat tusuk gigi diayunkan dari lengan Qi Yu. Detik berikutnya, sebuah lubang muncul tepat di tenggorokan Scarface. Tusuk gigi itu benar-benar menembus tenggorokannya dan menghancurkan tulang tenggorokannya. Sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata terakhir, dia jatuh ke tanah dan mati. Pria berbaju hitam yang berdiri di atas wadah itu tercengang. Meskipun mereka tahu Qi Yu mungkin jago kungfu, mereka tidak menyangka dia sudah mencapai level ini. Membunuh seseorang dengan tusuk gigi sama keterlaluannya dengan membunuh seseorang dengan daun. Aku tahu ada orang-orang dari ibu kota kekaisaran di dekat sini. Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa nama keluarga Tuan Gu Jiangsu adalah Gu, tapi dia bukan Gu dari ibu kota kekaisaran. Kata Qi Yue dingin, melihat sekeliling dengan nada dingin. Ketika beberapa orang yang bersembunyi di dalam wadah mendengar kata-kata Qi Yu, mereka semua gemetar ketakutan. Terlebih lagi, istana ke-10 neraka sedang berjalan-jalan di atas wadah tersebut. Sepertinya dia mengetahui ada seseorang di bawahnya, namun dia tidak mengambil tindakan untuk membersihkannya. Setelah di luar akhirnya menjadi sunyi, beberapa orang keluar untuk melihat-lihat. Satu-satunya orang yang pendiam di sekitar adalah Scarface yang terbaring di tengah hujan. Adik-adiknya sudah melarikan diri begitu mereka melihat Qi Yu datang. Anak-anak ini hanya hidup seadanya, memukul lalat terlebih dahulu, dan berburu harimau terlebih dahulu. Setelah merawat tikus, anak-anak ini dengan sendirinya akan tahu harus berpijak di pihak mana. Kekuatan internal yang kuat. Tusuk gigi bisa membunuh seketika. Sungguh kejam. Seorang pria parubaya menyentuh tenggorokan Scarface dan berkata dengan ngeri. Sudut mulut orang lain juga sedikit bergerak, tidak cocok berlama-lama di sini, cepat pergi. Jiangsu, Pavilion Linjun. Qi Yu membawanya ke kantor, membantunya mengeringkan rambutnya, lalu memberinya beberapa pakaian untuk diganti. Kakak ipar, bukankah pakaianmu sedikit terlalu terbuka? Gu Yanxi bersembunyi di balik pintu dan menjulurkan kepalanya keluar dan berkata dengan sedikit malu. Lalu dia berjalan keluar dari balik pintu. Tinggi badannya dan sosoknya yang berlekuk menopang Chongsam dengan sempurna. Proporsi tubuhnya sangat seksi. Cantik sekali. Kata Qi Yu sambil tersenyum tipis sambil memegang secangkir kopi. Gu Yanxi, mengenakan pakaian ini, datang dan berkata sambil tersenyum jahat, pakaian ini. Mungkinkah kamu mempersiapkannya untuk saudara ketigaku? Ya, saudara ketigamu hanya memiliki hobi kecil. Bukankah saya sangat perhatian dan perhatian? Dia hanya melihat segala macam pakaian seksi di dalam ruangan. Kebanyakan gadis tidak akan memakai pakaian seperti itu sendiri. Mereka harus mempersiapkannya untuk pria tertentu. Anda dapat mengetahui siapa pria ini dengan jari kaki Anda. Bukankah Qi Yu bekerja keras hanya untuk melakukan sesuatu untuk Gu Chen? Qi Yu duduk di kursi dan perlahan menuangkan secangkir kopi. Kakak ipar, bisakah kamu membantuku membujuk saudara ketigaku? Aku ingin kakekku bertemu dengannya sebelum dia meninggal. Tapi Qi Yu perlahan mendorong pergelangan tangannya menjauh,
Apakah kamu tidak tahu bagaimana amarah saudara ketigamu? Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah dia putuskan. Jangan salahkan dia juga. Kamu pernah mendengar tentang eksperimen kucing yang ditinggalkan? Eksperimen kucing yang ditinggalkan. Tinggalkan saja seekor kucing di luar dan biarkan ia tumbuh besar, dan karakter kucing itu akan menjadi waspada, menarik diri, dan tidak percaya pada siapapun. Ini mungkin cara yang paling tepat untuk menggambarkan Gu Chen. Seseorang yang telah ditinggalkan oleh keluarganya sudah sangat agresif. Sekarang Gu Chen telah kembali dengan sukarela, tidak mungkin bagi siapapun untuk kembali. Semua orang masih menahan nafas di dalam hati mereka. Ketika lelaki tua itu masih hidup, dia tidak pernah berpikir untuk membawanya kembali untuk memulihkan identitasnya dan menjadi pewaris keluarga Gu dia. Jika Gu Chen kembali dengan mudah, Qiu Yue akan tetap meremehkannya. Hei, kakekku hanya ingin dia kembali dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Mengapa saudara ketiga begitu tidak masuk akal? Gu Yanxi sepertinya putus asa. Seperti bola karet, dia duduk di sofa di sebelahnya dan mendesah tak berdaya. Mungkin gadis kecil ini punya ide sederhana dan berpikir kalau kakak ketiganya bisa kembali menemui kakeknya dan langsung kembali setelahnya. Dia tidak mengerti seberapa besar reaksi berantai yang akan terjadi jika Gu Chen pergi ke sana. Jika keluarga di ibu kota kekaisaran mengetahui bahwa Gu Chen telah kembali ke ibu kota, mengapa mereka tidak mengambil tindakan? Siapa yang akan menjaganya tetap aman? Keluarga Gu? Tapi, ayolah. Jika lelaki tua itu meninggal, tidak masalah jika keluarga Gu tidak bekerja sama dengan keluarga lain untuk menyingkirkan Gu Chen. Apakah Anda masih mengharapkan keluarga Gu masih melindunginya dan membela dia? Orang tua itu jelas akan mati sekarang. Jika Gu Chen pergi ke ibu kota saat ini, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Apakah risikonya sepadan bagi seseorang yang menyerah pada dirinya sendiri lebih dari 10 tahun yang lalu? Jelas itu tidak mungkin. Jangan salahkan saudara ketigamu, keluarga Gumu benar-benar bertindak terlalu jauh dalam masalah ini. Kebakaran tahun itu, menurutmu apakah itu karena penuaan sirkuit? Hati semua orang punya rahasia, dan rahasia saudara ketigamu adalah apa yang terjadi saat itu. Saat itu, rumah keluarga Gu dibakar, hampir menghancurkan seluruh rumah leluhur. Orang tua bertubuh besar itu mengerahkan 20 mobil pemadam kebakaran tetapi tidak bisa memadamkannya, yang menunjukkan seberapa besar apinya. Bahkan jika orang dalam keluarga Gu terlibat, itu tidak akan cukup. Ini pasti merupakan rencana bersama dari beberapa keluarga besar. Gu Chen, seorang anak laki-laki jenius, harus menjadi korban, dan Gu Yanxi, pria terkuat saat itu, harus menghilang juga. Faktanya, yang terpenting adalah istri Gu Yanxi adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada ayah dan anak. Di balik pria sukses, pasti ada wanita yang cerdas dan cakap. Kemampuan dan kecerdikan wanita ini tak tertandingi di era itu. Dapat dikatakan bahwa kontribusi terbesar terhadap kemampuan Gu Yanxi untuk menyapu dataran tengah dan menjadi pemuda terkuat lebih dari 20 tahun yang lalu dapat dikaitkan dengan istrinya, Su Wanyu. Wanita inilah yang benar-benar membuat takut beberapa keluarga besar. Mengenai seberapa kuatnya, Mimin akan menjelaskannya nanti. Tapi sudah lama sekali hal ini terjadi, bukankah kita harus melepaskannya? Gu Yanxi cemberut dan berbisik, Yi dan berbakti adalah yang utama. Kakek akan segera meninggal. Sudah waktunya untuk melepaskan dendam yang sangat besar ini. Qiu Yu mengangkat tangannya dan menyentuhnya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum pahit, jangan terlalu terlibat dalam urusan orang dewasa. Aku akan membelikanmu tiket pesawat dan kamu kembali ke Beijing. Kakak ipar, katamu. Aku akan melakukannya lagi. Memohon dengan kakak ketiga, apakah masih ada harapan? Tidak perlu mencoba. Ini tidak cukup untuk membuatnya pergi ke ibu kota kekaisaran. Kualifikasi saja tidak cukup. Qiu Yu berbicara dengan lugas dan menjelaskan hal-hal ini dengan jelas. Bukan tidak mungkin bagi Gu Chen untuk pergi ke ibu kota kekaisaran, tetapi dia hanya ingin pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menemui lelaki tua itu, jadi dia merasa itu tidak perlu. Pada saat yang sama, Provinsi Jiangnan, Kota Aurus Hill. Hari ini, lebih dari 30 bisnis bahan obat telah didirikan di Kota Aurus Hill. Di banyak distrik dan bahkan di kabupaten, cabang Gu Chen didirikan. Dan efisiensinya sangat cepat. Cabang tersebut baru didirikan kemarin. Hari ini cabang tersebut dibuka dan merekrut lebih dari 100 karyawan. Cabang tersebut dengan cepat mencapai konsensus dan merilis bahan obat secara bertahap. Bai Ruyu duduk di kursi bos dan melihat kontrak yang diletakkan di atas meja. Tidak ada keraguan bahwa agen umum kota Aurus Hill adalah Bai Ruyu, tetapi Gu Chen memerintahkan agar kantor pusat didirikan di setiap kota setingkat prefektur di Provinsi Jiangnan, terutama untuk mengelola agen lokal di kota ini. Lapisan agen, langkah demi langkah involvement, ini telah mengubah model bisnis menjadi model involvement, dan model kerajaan bisnis telah muncul secara langsung. Luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu,
Pasar sebesar itu di Provinsi Zhejiang dan Provinsi Jiangnan sepenuhnya terkendali. Wanita yang bertanggung jawab di sebelah pria itu benar-benar bukan orang baik. Dia berkata dengan tenang. Wanita seperti Qiuyu pasti akan memberikan landasan yang baik bagi Gu Chen untuk mendominasi dunia di masa depan. Selama model ini matang dan sempurna, pada dasarnya seluruh wilayah selatan akan menjadi dunianya. Jika ada yang tidak patuh, atau ada keluarga yang ingin melawannya, tidak perlu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ini bahkan lebih indah dari gaya manajemen asli Bai Ruyu. Nona, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu atau tidak. Kata pengurus rumah tangga di sebelahnya dengan lembut. Bai Ruyu secara alami tahu apa yang ingin dia katakan. Dia mengetuk meja dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum, Paman, saya punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Anda juga tahu bahwa saya telah berusaha menstabilkan provinsi dan mayor keluarga selama bertahun-tahun. Setelah semua kerja keras dan memeras otak, apa yang telah saya peroleh selain reputasi yang lebih baik? Tetapi jika kekuatannya secara bertahap tumbuh, saya khawatir itu akan mengancam posisi Anda di masa depan. Juga Murong Yi di utara. Orang itu tidak hanya luar biasa dalam kemampuannya, tetapi juga luar biasa dalam ambisinya. Kamu tahu apa yang dia inginkan? Pengurus rumah tangga berbisik di sampingnya. Saya tahu, Anda adalah Raja Dunia. Bersambung.